Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia. Selamat datang di Ihsan Storia, tempat di mana sejarah diungkap dengan perspektif baru. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tapi kunci memahami masa depan, dari kejayaan peradaban Islam, hingga konflik global yang mengubah dunia. Semua akan kita kupas tuntas di sini. Strategi tersembunyi. Bagaimana Barat melemahkan dunia Islam? Dunia Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia, menguasai ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya. Dari Baghdad hingga Cordoba, umat Islam memimpin dalam berbagai bidang. Sementara Eropa masih dalam abad kegelapan, ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Farabi membawa kemajuan besar. Sementara kota-kota Muslim menjadi pusat perdagangan global. Namun, kini dunia Islam terpecah, ekonominya lemah, dan penuh konflik. Apakah ini kebetulan? Atau ada kekuatan besar yang mengendalikan semuanya dari balik layar? Yuk, mari kita simak ulasannya, sejarah panjang perpecahan umat Islam. Perpecahan dunia Islam bukan terjadi secara alami. Sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah dan konflik internal menjadi celah bagi musuh Islam untuk melemahkan persatuan umat. Perang salib selama 2 abad bukan hanya perang agama, tetapi juga upaya Barat untuk menghambat ekspansi Islam. Saat perang gagal menghancurkan Islam, strategi baru digunakan, kolonialisme. Di abad ke-19, Inggris, Prancis, dan Belanda menjajah dunia Islam, membagi wilayah-wilayah besar menjadi negara-negara kecil yang mudah dikendalikan. Puncaknya terjadi pada tahun 1924, ketika Kesultanan Utsmaniyah runtuh. Sejak saat itu, dunia Islam kehilangan pemimpin tunggalnya, dan ini menjadi awal kehancuran yang lebih besar. Divide et impera, pecah belah dan kuasai strategi. Divide et impera, pecah belah dan kuasai, telah lama digunakan oleh Barat untuk memastikan dunia Islam tetap terpecah. Setelah Kesultanan Utsmaniyah runtuh, Perjanjian Sykes-Picot 1916 membagi Timur Tengah tanpa mempertimbangkan faktor etnis dan agama. Negara-negara baru seperti Irak, Suriah, Yordania, dan Lebanon diciptakan dengan batas yang tidak stabil, menyebabkan konflik berkepanjangan. Barat tidak perlu menguasai langsung, cukup membuat umat Islam bertarung satu sama lain. Perang Iran-Irak, konflik yang dimanfaatkan Barat. Setelah Revolusi Islam Iran 1979, Barat panik karena Iran berubah dari sekutu menjadi ancaman. Untuk melemahkannya, mereka mendorong Saddam Hussein menyerang Iran pada 1980. Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Irak, sementara di sisi lain mereka juga menjual senjata ke Iran melalui skandal Iran-Contra. Hasilnya, perang 8 tahun yang melemahkan kedua negara. Setelah perang, Irak yang terlilit utang malah menjadi target baru Amerika Serikat. Saddam, yang dulu didukung Barat, kini dianggap sebagai ancaman. Pada 1990, Irak menginvasi Kuwait, memberi alasan bagi Amerika Serikat untuk melancarkan Perang Teluk 1991. Siklus perpecahan terus berlanjut. Peran Amerika Serikat dalam menciptakan konflik baru. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, Amerika Serikat butuh alasan baru untuk tetap terlibat di Timur Tengah. Mereka menggunakan dalih perang melawan teror untuk menginvasi Afghanistan 2001 dan Irak 2003
Saddam digulingkan. Tetapi hasilnya justru kekacauan yang membuka jalan bagi munculnya ISIS. Musim semi Arab 2011 awalnya adalah gerakan rakyat, tetapi kemudian berubah menjadi perang saudara di Suriah dan Libya. Amerika Serikat dan sekutunya mendanai kelompok pemberontak untuk menggulingkan pemimpin seperti Gaddafi dan Assad, tetapi akibatnya negara-negara ini jatuh ke dalam anarki. Libya yang dulu makmur kini menjadi sarang milisi, sementara Suriah menjadi medan pertempuran bagi kekuatan global. Strategi pecah belah dan kuasai terus digunakan, memastikan dunia Islam sibuk bertikai dan tidak pernah menjadi ancaman bagi dominasi Barat. Perang media dan propaganda anti-Islam sejak Perang Dunia II, citra Islam di media Barat berubah drastis. Awalnya digambarkan sebagai eksotis, tetapi setelah 1979, Islam mulai dicitrakan sebagai ancaman. Hollywood memainkan peran besar dalam propaganda ini. Sejak tahun 1980-an, film-film seperti True Lies dan The Siege menggambarkan Muslim sebagai teroris. Serial televisi seperti 24 dan Homeland semakin memperkuat stereotip ini. Tujuannya, menciptakan ketakutan agar kebijakan anti-Islam bisa dibenarkan. Dampaknya sangat besar. Islamofobia meningkat di Barat, menyebabkan diskriminasi dan kebijakan represif terhadap Muslim. Generasi muda Muslim merasa terasing dan kehilangan jati diri. Media digunakan untuk membenarkan perang terhadap negara-negara Muslim, seperti invasi Irak dan Afghanistan. Kontrol ekonomi dunia Islam setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menciptakan sistem keuangan global yang dikendalikan oleh IMF dan Bank Dunia. Negara-negara Muslim yang kaya sumber daya justru dipaksa bergantung pada utang. IMF menggunakan strategi utang sebagai senjata dengan syarat penghapusan subsidi bagi rakyat, privatisasi aset negara, membuka pasar bagi perusahaan asing. Akibatnya, ekonomi negara-negara Muslim semakin lemah, sementara korporasi Barat semakin kaya. Negara-negara yang berusaha melawan mendapat tekanan keras. Gaddafi di Libya mencoba menciptakan dinar emas sebagai alternatif dolar Amerika Serikat, tetapi akhirnya dihancurkan oleh NATO pada 2011. Iran yang menolak sistem Barat menghadapi sanksi ekonomi berat. Turki di bawah Erdogan juga mencoba mengurangi ketergantungan pada dolar. Tetapi serangan ekonomi segera datang dalam bentuk devaluasi mata uang dan sanksi politik. Kesimpulan, perjuangan belum berakhir. Dunia Islam telah dilemahkan dengan berbagai strategi. Perpecahan politik dan sektarian, konflik yang diciptakan dan dimanfaatkan Barat. Perang media yang merusak citra Islam, kendali ekonomi melalui utang dan sanksi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa umat Islam bisa bangkit jika memahami strategi ini dan membangun kemandirian di segala bidang. Saatnya umat Islam sadar dan bersatu. Nah, begitulah upaya Barat untuk melemahkan Islam. Bagaimana pendapatmu? Jika kamu ingin terus menggali fakta sejarah yang jarang terungkap, pastikan kamu subscribe Ihsan Storia dan nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.